Kalau kita ngomongin Tang Sanzang, pasti banyak dari kita yang langsung kebayang sosok biksu karismatik dari serial TVB tahun 96, ya kan? Yang diperanin sama Gong Wa. Kelihatan tenang, penuh welas asih, pokoknya sosok pahlawan suci yang kita kagumi banget. Tapi, gimana kalau saya bilang citra yang nempel di kepala kita itu sebenarnya bukan cerita aslinya? Yuk kita bedah sama-sama. Siap-siap ya, karena ini mungkin bakal sedikit mengguncang kenangan masa kecil kita. Soalnya, biksu ideal yang kita kenal itu ternyata beda banget sama karakter aslinya di novel abad ke-16. Dan ini bukan beda tipis-tipis loh, ini perbedaannya fundamental. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita akan lihat dua wajah dari legenda yang sama, membandingkan karakter mereka yang naif versus bijak, gaya kepemimpinan mereka, sampai kita lihat studi kasusnya langsung. Terus kita juga bakal cari tahu kenapa sih perubahannya bisa sedrastis ini, dan akhirnya apa warisan dari masing-masing biksu ini. Yuk, kita mulai dari bagian pertama. Dua wajah, satu legenda. Jadi di satu sisi kita punya pahlawan TV yang kita kenal dan kita suka. Tapi di sisi lain, ada karakter dari novel klasik yang, jujur aja, problematis banget. Kesenjangan di antara keduanya ini yang mau kita dalami. Nah, coba lihat deh, perbandingan ini jomplang banget kan? Di novel, Tang Sanzang itu seringkali jadi beban. Dia gampang nangis, penakut, dan intinya jadi putri yang harus diselamatin terus-terusan. Sebaliknya, versi TVB mengubah total citranya. Dia jadi pemimpin yang tenang, penuh kasih, dan justru jadi sumber kekuatan moral buat murid-muridnya. Benar-benar kayak langit dan bumi. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam ke filosofi dasar karakter mereka. Si suci yang naif versus sang bijak. Ini bukan cuma soal kelakuan, tapi tentang siapa mereka sebenarnya di dalam hati. Apakah dia orang suci yang saking baiknya jadi naif, atau seorang bijak yang benar-benar tercerahkan? Jadi gini, di novel aslinya, Tang Sanzang itu cengeng banget. Dia gampang panik, dan yang paling bikin gemes, dia itu kaku sama aturan. Dia lebih gampang percaya sama omongan siluman yang nyamar jadi orang baik daripada sama Sun Wukong, muridnya yang paling setia. Intinya secara cerita, dia itu ada buat bikin masalah dan biar bisa diselamatin lagi, dan lagi. Nah, versi TVB itu merombak total konsep ini. Di sini, kelembutannya itu justru sebuah kekuatan, bukan kelemahan. Dia punya karisma spiritual yang bahkan bikin siluman paling jahat sekalipun jadi mikir dua kali. Dia punya kecerdasan emosional buat ngadepin murid-muridnya yang ajaib itu. Dia bukan lagi beban, tapi pusat ketenangan di tengah badai. Lanjut ke bagian 3. Pemimpin pasif versus aktif. Perbedaan filosofi ini kelihatan jelas banget dari gaya kepemimpinan mereka. Gimana sih cara mereka ngatur tim super yang isinya ada keras sakti, siluman babi, sama jenderal langit yang lagi galau? Mari kita lihat bedanya. Di novel, jujur aja, Sanzang itu kayak manajer yang buruk. Dia memimpin pakai rasa takut. Senjata andalannya, ya mantra pengikat kepala itu, buat nyakitin Sun Wukong setiap kali dia nggak nurut. Dia juga gampang banget termakan omongan Zhu Bajie, dan sering ngeluh, yang malah bikin moral tim jadi turun. Nah, kalau versi TVB, dinamikanya diubah jadi kayak keluarga. Dia itu figur ayah. Kalaupun dia menghukum Wukong, kita bisa lihat raut mukanya yang sedih. Dia ngelakuin itu buat mendidik, bukan karena marah. Malah, dia sering maju duluan buat menceramahi siluman pakai kebijaksanaannya. Gak cuma ngumpet di belakang. Ini baru namanya pemimpin. Oke, teori-teorinya udah cukup, sekarang kita lihat buktinya langsung. Di bagian 4 ini, kita bakal lihat gimana kedua versi Sanzang ini bereaksi pas lagi di bawah tekanan. Disinilah karakter asli mereka benar-benar kelihatan. Ini nih contoh paling klasik, kasus siluman tulang putih. Di novel, reaksi Sanzang itu kaku banget. Dia lihat Wukong membunuh, ya udah, dia anggap Wukong pembunuh titik. Terus dia usir dengan dingin. Tapi di versi TVB, adegan ini tuh jadi drama yang bikin nyesek. Sanzang kelihatan tersiksa secara batin. Dia merasa gagal sebagai guru. Ini nunjukin kedalaman emosi yang beda total. Kalau mau dirangkum dalam satu kalimat, pas lagi bahaya, biksu di novel tuh teriakannya cuma satu ini. Wukong, tolong aku! Selalu panik, selalu bergantung, dan selalu jadi korban yang gak berdaya. Dan ini dia kebalikannya. Pas bahaya datang, Sanzang versi TVB malah berdiri tenang, ngucapin Amitabha, terus mencoba menceramahi siluman tentang karma. Karismanya ini seringkali cukup buat mengulur waktu sampai Wukong datang. Proaktif, bukan pasif. Contoh brilian lainnya, kasus si anak merah.
Di novel, Sanzang itu secara membabi buta nolak peringatan Wukong dan akhirnya ketangkap karena naif. Tapi di versi TVB, motivasinya jauh lebih dalam. Dia sadar ada risiko, tapi dia membuat pilihan sadar berdasarkan prinsip ulas asih. Ini bukan lagi kebodohan, ini adalah sebuah pendirian moral. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar ya. Kenapa sih TVB sampai ngerasa perlu mengubah karakter ini secara fundamental? Jawabannya ada di logika adaptasi media dan juga pergeseran nilai-nilai di masyarakat modern. Oke, ada 3 alasan gede nih. Pertama, ya, ini kan serial TV. Siapa yang betah nonton protagonis cengeng selama puluhan episode? Pahlawan itu harus bikin kita simpati. Kedua, nilai moral zaman sekarang udah beda. Rasa hormat itu harus didapat, bukan dipaksa karena status. Sanzang versi TVB harus jadi sosok yang pantas dihormati oleh Kerasakti. Ketiga, tujuan ceritanya diubah. Novel aslinya itu ada unsur satir. Tapi TVB mau bikin cerita kepahlawanan yang epik, jadi mereka butuh pahlawan yang ideal dan inspiratif. Dan akhirnya kita sampai di kesimpulan. Setelah melihat semua perbedaan ini, apa sih sebenarnya warisan dari kedua versi Tang Sanzang ini? Apa yang mereka wakili? Jadi, intinya tuh begini. Sanjang di novel adalah cerminan kita apa adanya. Manusia yang realistis, penuh kelemahan, ketakutan, dan sering salah langkah. Dia karakter yang sangat manusiawi, tapi nggak heroik. Sebaliknya, Sanjang versi TVB adalah cerminan kemanusiaan yang kita cita-citakan. Bijaksana, sabar, dan kuat dari dalam. Singkatnya, di novel dia adalah beban yang harus dipikul Wukong. Tapi di TV, dia adalah alasan kenapa Wukong mau berjuang. Pada akhirnya, pertanyaannya balik lagi ke kita kan, pahlawan seperti apa yang sebenarnya lebih membekas di hati kita? Apakah karakter yang terasa nyata karena dia mencerminkan semua kekurangan kita, atau karakter yang menginspirasi karena dia menunjukkan versi terbaik dari diri kita? Jawabannya mungkin beda-beda ya buat setiap orang.